Di bawah rimbunnya hutan jati Wonogiri yang seolah menyimpan ribuan mata, Rina tidak pernah menyangka bahwa rumah kolonial megah yang ia tempati bukanlah tempat untuk memulai hidup baru, melainkan sebuah meja perjamuan kuno bagi sosok kakek bungkuk yang haus akan saripati nyawa. Ketika darah merahnya berubah menjadi cairan hitam pekat yang berbau bangkai tepat di malam pendarahan hebat itu, ia mulai menyadari bahwa rahimnya telah ditandai sebagai wadah pembusukan demi sebuah perjanjian pesugihan yang mengerikan. Namun, di balik teror gaib yang menghisap janinnya, benarkah musuh sebenarnya adalah sosok mistis di pojok pekarangan? Atau justru pria yang ia panggil suami yang selama ini menyimpan kendil berisi jantung berdenyut di bawah tempat tidur mereka? Sebelum menonton cerita ini, silakan absen terlebih dahulu. Tinggalin jejak dari kota mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Mas Praba bisa lebih akrab dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar ingin bersilaturahmi, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah Mas Praba sematkan di deskripsi channel ini. Terima kasih. Ban mobil sedan tua itu berderit pelan saat melintasi jalanan setapak yang tertutup guguran daun jati kering. Suara remuknya dedaunan terdengar seperti tulang-tulang kecil yang patah di bawah beban kendaraan. Di kanan dan kiri jalan, barisan pohon jati raksasa berdiri kaku, seolah-olah menjadi pagar gaib yang mengawal perjalanan mereka masuk lebih dalam ke jantung pinggiran Wonogiri. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan, memberikan siluet tajam pada dahan-dahan pohon yang kering tanpa daun, menyerupai jemari kurus yang berusaha menggapai langit. Pramono menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah bangunan tua dengan arsitektur kolonial yang masih berdiri kokoh. Dindingnya yang putih kini telah berubah menjadi kusam, dihiasi lumut tipis yang merambat di sela-sela retakan semen. Jendela-jendelanya besar dan tinggi, tertutup rapat oleh kayu-kayu jati tua yang nampak berat. Rina menghela napas panjang, tangannya secara tidak sadar mengelus perutnya yang mulai membuncit. Ada debaran aneh yang merayap di dadanya, sebuah firasat yang tidak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. "Kita sudah sampai, sayang," bisik Pramono lembut sambil mematikan mesin. Suasana seketika menjadi sunyi senyap. Hening yang tercipta begitu pekat hingga detak jantung Rina sendiri terdengar jelas di telinganya. Namun di balik kesunyian itu ada suara lain yang mulai menyusup. Angin pegunungan yang dingin berembus melewati celah-celah hutan jati, menciptakan suara berdesis yang panjang. Suara itu bukan sekedar angin biasa. Di telinga Rina, bunyi itu terdengar seperti ribuan bisikan parau yang saling tumpang tindih, menceritakan rahasia-rahasia lama yang telah terkubur selama puluhan tahun. "Mas, apa kamu tidak merasa tempat ini terlalu sepi?" tanya Rina dengan suara bergetar. Pramono menoleh, memberikan senyuman paling hangat yang pernah ia miliki. Ia meraih jemari Rina, menggenggamnya dengan erat seolah ingin menyalurkan seluruh keberanian yang ia punya. "Justru itu tujuannya kita ke sini. Di sini udara masih bersih, jauh dari polusi Jakarta. Ini tempat terbaik untuk kamu dan calon bayi kita. Jangan khawatir, aku akan selalu menjagamu." Pramono turun lebih dulu, lalu memutari mobil untuk membukakan pintu bagi istrinya. Sikapnya begitu protektif, bahkan ia tidak membiarkan Rina membawa tas kecil sekalipun. Saat kaki Rina pertama kali menyentuh tanah pekarangan yang lembab, sebuah sensasi dingin yang menusuk menjalar dari telapak kakinya hingga ke tengkuk. Ia merasa seolah-olah tanah di bawahnya memiliki mata yang sedang mengamati setiap gerak-geriknya. Mereka melangkah menuju teras rumah yang luas. Lantai tegel bermotif bunga kuno itu nampak berdebu, namun tetap memancarkan kemewahan masa lalu. Saat mereka berdiri di depan pintu kayu jati setinggi 3 meter, Rina mendadak mematung. Ia merasa ada sepasang mata yang sangat tajam sedang menatapnya dari balik kegelapan salah satu jendela di lantai 2. Tatapan itu terasa dingin,
penuh kebencian sekaligus penuh rasa lapar. "Ada apa, Rin?" Pramono bertanya sambil memasukkan kunci ke dalam lubang pintu. "Aku merasa seperti ada yang melihat kita dari atas, Mas," jawab Rina sambil menunjuk ke arah jendela besar di bagian atas rumah. Pramono mendongak, menyipitkan mata, lalu tertawa kecil. "Itu hanya pantulan cahaya matahari yang terbenam di kaca, sayang. Tidak ada siapa-siapa di atas. Rumah ini sudah kosong selama belasan tahun sebelum kita membelinya." Pintu terbuka dengan suara derit panjang yang memilukan. Suara itu bergema di dalam ruangan luas yang masih kosong. Bau apek kayu tua dan debu langsung menyeruak keluar, bercampur dengan aroma melati yang entah dari mana asalnya. Rina melangkah masuk dengan ragu. Di dalam rumah suhu udara terasa turun beberapa derajat. Bayangan mereka memanjang di atas lantai, menari-nari ditiup angin yang masuk dari pintu yang terbuka. Di tengah keheningan itu, suara bisikan dari hutan jati di luar sana seolah-olah ikut masuk ke dalam ruangan. "Ojo, lungo, ojo." Rina mengernyitkan dahi. Ia merasa mendengar sepatah dua patah kata dalam bahasa Jawa kuno yang ia tidak mengerti sepenuhnya. Namun nada bicaranya terdengar seperti sebuah peringatan. "Ayo, aku tunjukkan kamar utama kita," ajak Pramono sambil merangkul bahu Rina. Mereka berjalan menyusuri lorong yang gelap menuju bagian tengah rumah. Setiap langkah mereka menimbulkan suara gema yang aneh. Seolah-olah ada langkah kaki lain yang mengikuti dari belakang dengan jarak hanya beberapa senti. Rina berkali-kali menoleh ke belakang, namun ia hanya mendapati lorong yang kosong dan sunyi. "Rumah ini sangat luas, Mas. Apa kita benar-benar hanya tinggal berdua di sini?" tanya Rina lagi. Kali ini suaranya nyaris berbisik. Pramono menghentikan langkahnya tepat di depan sebuah pintu besar. Ia membalikkan tubuh Rina agar menghadapnya, lalu memegang kedua bahu istrinya dengan tatapan yang sangat serius. "Rina, dengarkan aku. Semua ketakutan ini hanya karena kamu sedang lelah. Hormon kehamilan seringkali membuat pikiran jadi tidak tenang. Kita di sini untuk memulai hidup baru. Keluarga kita di Solo sangat mendukung kepindahan ini. Mereka ingin kita bahagia, terutama setelah kesulitan yang kita alami sebelumnya." Rina mengangguk perlahan, mencoba mempercayai setiap kata yang diucapkan suaminya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang menjerit. Sesuatu yang mengatakan bahwa pelukan Pramono saat ini terasa terlalu erat. Seolah-olah ia bukan sedang melindungi Rina dari dunia luar, melainkan sedang memastikan bahwa Rina tidak akan bisa lari kemanapun. Saat malam mulai jatuh sepenuhnya, hutan jati di sekeliling rumah itu nampak berubah menjadi tembok hitam yang tak tertembus. Cahaya bulan yang pucat hanya mampu menyinari pucuk-pucuk pohon, sementara bagian bawahnya tetap tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Rina berdiri di dekat jendela kamar, menatap ke arah pekarangan. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara ketukan halus di kaca jendela. Ia tersentak dan mundur beberapa langkah. Di luar sana, di tengah kegelapan, ia melihat siluet sesosok tubuh yang bungkuk sedang berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah jendela kamar mereka dengan mata yang seolah-olah bersinar redup dalam kegelapan. Rina ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Mas Pramono, ada orang di luar!" teriak Rina akhirnya, setelah berhasil menguasai diri. Pramono yang sedang merapikan koper segera berlari ke sisi Rina. Ia membuka jendela lebar-lebar dan mengarahkan senter ke arah yang ditunjuk istrinya. Cahaya senter menembus kegelapan, menyapu barisan pohon jati dan semak belukar yang rimbun. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada dedaunan jati yang bergoyang pelan ditiup angin malam. "Kosong, Rin. Tidak ada orang. Mungkin itu hanya bayangan pohon," ujar Pramono sambil menutup kembali jendela dan menguncinya rapat-rapat. Namun, saat Pramono berbalik, Rina melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di atas punggung telapak tangan suaminya, ada sedikit noda hitam kental yang nampak seperti tinta, namun baunya sangat anyir. Pramono dengan cepat mengusap noda itu ke celananya sebelum Rina sempat bertanya. "Sudah, sekarang kita istirahat. Besok adalah hari yang panjang," kata Pramono dengan nada bicara yang mendadak dingin dan tanpa ekspresi. Rina berbaring di atas tempat tidur kayu jati yang besar.
sementara Pramono mematikan lampu utama dan hanya menyisakan lampu tidur yang temaram. Di dalam kegelapan itu, Rina kembali mendengar suara bisikan dari luar. Kali ini, suaranya lebih jelas dan lebih dekat, seolah-olah bibir yang membisikannya berada tepat di samping telinganya. Getih irang, getih irang. Rina memejamkan mata rapat-rapat, memeluk perutnya dengan erat dan berharap bahwa esok pagi semua ini hanya akan menjadi mimpi buruk yang terlupakan. Namun, ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjamuan darah yang telah disiapkan secara rapi untuknya. Di bawah tempat tidur yang ia tempati, jauh di bawah lapisan ubin dan tanah, sesuatu yang sangat tua sedang menunggu untuk kembali mencicipi kehidupan. Pagi itu, suasana di sekitar rumah kolonial nampak lebih hidup, meski kesan suram masih enggan beranjak dari sela-sela batang pohon jati. Pramono sibuk mengatur beberapa kursi kayu di teras, sementara beberapa pria paruh baya dari desa terdekat datang membawa nampan berisi nasi tumpeng dan lauk pauk sederhana. Rina mencoba tersenyum, menyalami satu persatu tamu yang datang, namun tangannya tetap dingin. Ada kegelisahan yang terus mengusik batinnya sejak kejadian noda hitam di tangan suaminya semalam. Para tamu yang datang adalah warga lokal dengan wajah-wajah yang keras dan kulit yang terbakar matahari. Namun, ada satu hal yang membuat Rina merasa tidak nyaman. Setiap kali mereka berbicara dengan Pramono, para warga itu akan menundukkan kepala sangat dalam. Mereka seolah-olah sedang berhadapan dengan seorang tuan besar yang sangat ditakuti, bukan sekedar tetangga baru yang pindah dari kota. Gestur tubuh mereka kaku, penuh rasa segan yang berlebihan, bahkan cenderung seperti ketakutan yang disembunyikan di balik keramahan yang dipaksakan. "Silakan dicicipi hidangannya, bapak-bapak," ujar Rina mencoba mencairkan suasana. Seorang pria tua dengan ketuh hitam di kepalanya menoleh ke arah Rina. Matanya menyipit, menatap perut Rina yang membuncit dengan tatapan yang sulit diartikan. "Semoga kandungannya sehat ya, Cah Ayu. Di sini, udara hutan jati memang bagus untuk janin, asal dijaga baik-baik," bisiknya dengan suara serak yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. "Maksud bapak dijaga bagaimana?" Rina bertanya, namun pria itu segera membuang muka saat Pramono melangkah mendekat. Acara syukuran dimulai dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh seorang sesepuh desa. Suara gumaman doa yang monoton mengisi ruangan tengah yang luas, menciptakan dengungan yang berat di telinga Rina. Suara itu menyatu dengan desiran angin dari luar jendela yang terbuka lebar. Rina merasa kepalanya mulai pening. Ia memutuskan untuk melangkah keluar sebentar, mencari udara segar di teras samping yang menghadap langsung ke pekarangan luas. Saat itulah jantungnya seakan berhenti berdetak. Di pojok pekarangan, tepat di bawah naungan pohon jati tertua yang batangnya paling besar dan hitam, sosok itu berdiri lagi. Kakek bungkuk dengan pakaian lusuh berwarna kusam yang hampir menyatu dengan warna kulit pohon. Matanya yang keruh dan keputihan menatap lurus ke arah perut Rina. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun, bahkan kelopak matanya tidak berkedip, seolah-olah ia adalah bagian dari akar pohon yang mencuat ke permukaan. Mas Pramono," bisik Rina dengan suara yang nyaris hilang. Ia menoleh ke arah kerumunan warga yang sedang menikmati hidangan di teras depan. Anehnya, tak satu pun dari mereka yang menoleh ke arah pohon jati itu, padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Mereka tertawa, mengobrol, dan makan seolah-olah pekarangan itu benar-benar kosong. Rina merasa seperti terisolasi dalam sebuah dimensi yang berbeda, di mana hanya ia yang bisa melihat kengerian itu. Pramono muncul dari balik pintu. Wajahnya nampak sedikit tegang melihat istrinya pucat pasi. "Rin, kenapa kamu di sini? Ayo masuk, tidak enak dilihat tamu kalau tuan rumahnya malah sembunyi." "Tapi mas, kakek itu ada lagi di sana." Rina menunjuk dengan jari yang gemetar hebat ke arah pohon jati. Pramono mengikuti arah telunjuk istrinya. Ia menatap pekarangan yang kosong itu selama beberapa detik, namun tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Ia justru menghela napas panjang dan memegang tangan Rina dengan tekanan yang lebih kuat dari biasanya. "Rina,
Jangan mulai lagi. Kamu lihat sendiri kan, di sana tidak ada siapa-siapa. Para warga juga tenang-tenang saja. Tolong, jangan buat malu aku di depan mereka dengan sikapmu yang seperti ini. Tapi mas, dia menatapku, dia menatap perutku, jerit Rina tertahan. Cukup, bentak Pramono pelan namun tajam. Matanya berkilat dingin selama sesaat sebelum ia kembali memasang wajah tenang. Masuk sekarang, cuci mukamu dan kembali ke ruang tengah. Rina melangkah masuk dengan perasaan hancur. Saat ia melewati kerumunan tamu, ia mendengar bisikan-bisikan halus yang meluncur dari mulut para warga. Mereka tidak lagi tertawa. Mereka saling berpandangan dengan tatapan penuh simpati yang aneh. Seolah-olah mereka sedang melihat seekor hewan kurban yang sedang digiring menuju tempat jagal. Suara sendok yang beradu dengan piring terdengar seperti denting logam yang menyakitkan di telinga Rina. Di tengah hiruk-pikuk itu, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil yang parau dari arah belakang rumah. Suara itu sangat tipis, namun terdengar sangat dekat. Seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri tepat di belakang punggung Rina dan membisikkan tawa itu ke tengkuknya. Rina berbalik dengan cepat, namun hanya ada dinding putih yang bisu. Ia merasakan sensasi dingin yang merayap di kaki, dan saat ia menunduk, ia melihat seekor tikus kecil yang sudah mati tergeletak tepat di samping kakinya. Perut tikus itu robek, dan cairan hitam kental merembes keluar, membasahi lantai tegel yang bersih. Bau busuk yang sangat menyengat langsung memenuhi hidung Rina, membuatnya mual luar biasa. Ia segera berlari menuju kamar mandi di bagian belakang, namun langkahnya terhenti saat ia melewati sebuah ruangan kecil yang pintunya sedikit terbuka. Di dalamnya, ia melihat Pak Narto, sang sesepuh desa yang memimpin doa tadi, sedang berbicara serius dengan Pramono. Mereka tidak menyadari kehadiran Rina. Waktunya hampir tiba, Den Pramono. Suara Pak Narto terdengar berat dan penuh wibawa yang kelam. Leluhur sudah lapar. Darah yang ini sangat bersih, sangat wangi. Beliau sangat menyukainya. Aku tahu, jawab Pramono dengan nada suara yang sama sekali tidak mirip dengan suaminya yang lembut selama ini. Semuanya sudah siap. Pastikan tidak ada warga yang ikut campur malam ini. Rina membekap mulutnya sendiri. Air mata ketakutan mulai mengalir membasahi pipinya. Apa yang mereka bicarakan? Siapa yang dimaksud dengan leluhur? Dan mengapa mereka membicarakan darah yang bersih seolah-olah itu adalah barang dagangan? Ia ingin lari, namun kakinya terasa lemas seperti jeli. Saat ia mencoba mundur perlahan, suara gesekan kain di lantai terdengar dari arah belakangnya. Rina menoleh perlahan, dan di sana, di ujung lorong yang gelap, si kakek bungkuk berdiri diam. Kali ini, sosok itu tidak lagi berada di pekarangan. Ia sudah berada di dalam rumah. Sosok itu perlahan-lahan mengangkat tangannya yang kurus dengan kuku-kuku hitam yang panjang, menunjuk tepat ke arah rahim Rina. Bibir si kakek bergerak-gerak tanpa suara, namun di dalam kepala Rina terdengar sebuah kalimat yang menggelegar layaknya guntur. Setiap bayi menjadi makananku. Rina jatuh terduduk di lantai, berteriak sekencang-kencangnya, namun suaranya seolah tersedot oleh keheningan rumah itu. Pramono dan Pak Narto segera keluar dari ruangan dan menghampiri Rina. Pramono langsung memeluk Rina, namun kali ini pelukan itu terasa seperti lilitan ular yang dingin dan mematikan. "Tenanglah sayang, kamu hanya kelelahan," bisik Pramono sambil membelai rambut Rina. "Ayo, kita bawa kamu ke kamar. Semuanya akan baik-baik saja setelah matahari terbenam." Saat Rina digiring menuju kamar, ia melihat Pak Narto memungut bangkai tikus berdarah hitam tadi dengan tangan kosong, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kendil kecil sambil tersenyum ke arah Rina. Senyum yang menyiratkan bahwa penderitaan Rina baru saja dimulai dan tidak ada jalan keluar dari hutan jati ini. Malam mulai merayap naik, membawa serta kabut tipis yang menyelimuti pohon-pohon jati. Suara burung hantu terdengar bersahutan, seolah memberikan aba-aba bagi para penghuni kegelapan untuk memulai upacara mereka.
Di dalam kamar yang terkunci, Rina hanya bisa meringkuk, menunggu teror apa lagi yang akan keluar dari balik bayang-bayang rumah kolonial ini. Malam di pinggiran Wonogiri merayap masuk melalui celah-celah kayu jati yang mulai mendingin. Di dalam kamar utama rumah kolonial itu, kegelapan terasa lebih padat, seolah-olah memiliki massa yang menekan dada siapapun yang bernapas di dalamnya. Rina berbaring kaku di atas tempat tidur besar, sementara Pramono sudah terlelap di sampingnya dengan napas yang teratur, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menyaksikan istrinya histeris. Hanya suara jangkrik di luar sana yang memecah kesunyian, bersahutan dengan gesekan dahan jati yang tertiup angin malam. Bunyi itu terdengar seperti kuku-kuku panjang yang sedang menggaruk dinding luar rumah, mencoba mencari celah untuk masuk. Mata Rina perlahan mulai memberat. Kelelahan mental memaksanya masuk ke dalam jurang tidur yang tidak sehat. Namun, kesadarannya tidak benar-benar hilang. Ia justru terlempar ke sebuah tempat yang sangat asing, namun terasa akrab. Dalam mimpinya, Rina berdiri di tengah hutan jati yang gundul. Langit di atasnya berwarna kelabu pekat, tanpa bintang maupun rembulan. Tanah yang ia pijak terasa sangat dingin dan gembur, menyebarkan bau tanah basah yang bercampur dengan aroma kemenyan yang tajam. Di kejauhan, di balik kabut tipis yang merayap di permukaan tanah, muncul siluet yang sudah sangat ia kenal. Sosok kakek bungkuk itu berjalan mendekat dengan langkah yang menyeret. Suara langkahnya terdengar sangat nyata di telinga Rina, bergema di antara batang-batang pohon jati yang bisu. Setiap kali kaki sosok itu menyentuh tanah, dedaunan kering di sekitarnya berubah menjadi hitam dan hancur menjadi abu. Rina ingin berlari, namun kakinya seolah tertanam di dalam tanah. Ia mencoba berteriak memanggil nama Pramono, tetapi tenggorokannya terasa seperti disumbat oleh segumpal rambut basah yang amis. Sosok kakek itu kini hanya berjarak 1 meter darinya. Mata keruhnya yang keputihan menatap tepat ke arah perut Rina yang membuncit. Rina bisa melihat kulit wajah sang kakek yang terkelupas, menyingkapkan daging berwarna kehitaman di bawahnya. Tiba-tiba, tangan kurus sang kakek merogoh ke dalam kantong kainnya yang kumal. Ia mengambil segenggam tanah hitam yang masih lembab dan penuh dengan belatung kecil yang menggeliat. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia melemparkan tanah itu tepat ke wajah Rina. Dingin, lembab, dan menjijikan. Tanah itu menutupi mata, hidung, dan masuk ke dalam mulut Rina. Bau busuk bangkai yang sangat kuat meledak di indera penciumannya, membuatnya tersedak hebat. Makan, ini jatahku. Sebuah suara parau terdengar membisik tepat di lubang telinganya, diikuti oleh tawa kecil yang terdengar seperti suara tulang yang beradu. Rina tersentak bangun dengan napas yang tersengal-sengal. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Keringat dingin mengucur deras di dahi dan lehernya. Ia segera meraba wajahnya, mencari sisa-sisa tanah kuburan dari mimpinya, namun wajahnya bersih. Ia mencoba menenangkan diri, menghirup udara kamar yang pengap, sambil meyakinkan hatinya bahwa itu hanyalah bunga tidur yang buruk akibat stres. Namun ketenangan itu hanya bertahan selama 1 detik. Saat ia mencoba menggeser tubuhnya untuk mencari posisi yang nyaman, tangannya menyentuh sesuatu yang basah dan lengket di atas spray putih yang mereka gunakan. Rina mengernyitkan dahi. Ia menyalakan lampu tidur di samping ranjang dengan tangan yang gemetar. Cahaya kuning temaram menyinari permukaan tempat tidur, dan seketika itu juga teriakan tertahan keluar dari mulutnya. Di tengah-tengah spray, tepat di posisi perutnya tadi bersandar, terdapat sebuah bercak besar cairan kental berwarna hitam pekat. Cairan itu bukan hanya sekedar noda, ia nampak berdenyut halus seperti memiliki nyawa sendiri. Rina mendekatkan wajahnya untuk memastikan, dan bau busuk yang tadi ia rasakan dalam mimpi kini benar-benar nyata. Baunya amis, lebih tajam dari darah, dan menyerupai aroma bangkai binatang yang sudah membusuk selama berminggu-minggu di bawah terik matahari. Mas Pramono, bangun mas!" jerit Rina sambil mengguncang bahu suaminya dengan keras. Pramono menggeliat,
lalu membuka matanya dengan malas. Ia mengusap wajahnya sebelum menatap Rina dengan pandangan bertanya-tanya. "Ada apa lagi, Rin? Ini masih tengah malam." Rina menunjuk ke arah bercak hitam itu dengan telunjuk yang tidak bisa berhenti bergetar. "Lihat itu, Mas. Apa itu? Tadi aku bermimpi kakek itu melemparkan tanah ke wajahku. Dan saat aku bangun, ada cairan ini di tempat tidur kita." Pramono menatap bercak hitam itu selama beberapa saat. Ekspresinya datar, hampir tidak menunjukkan ketercegatan sama sekali. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pinggiran noda tersebut, lalu menghidunya. Rina melihat kilatan aneh di mata suaminya, sebuah tatapan yang tidak mengandung rasa jijik, melainkan rasa hormat yang tersembunyi. "Mungkin ini hanya rembesan dari plafon, Rin. Kamu tahu kan rumah tua ini sudah lama tidak ditempati?" jawab Pramono santai sambil beranjak dari tempat tidur. "Plafon? Mas, lihat ke atas. Langit-langit kita bersih, tidak ada bocor sama sekali," seru Rina dengan nada bicara yang mulai meninggi karena frustasi. "Dan baunya, Mas, kamu tidak mencium bau busuk ini. Ini bukan air hujan." Pramono menghela napas panjang lalu berbalik menatap istrinya. "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Besok aku akan panggil orang untuk membersihkannya. Sekarang kamu pindah ke sisi sebelah sini saja, biar aku yang menutupi noda itu dengan selimut." "Kenapa kamu bersikap seolah-olah ini hal yang biasa?" tanya Rina dengan suara yang mulai serak karena tangis. "Ada yang tidak beres dengan rumah ini, Mas. Ada yang tidak beres denganmu. Kenapa kita tidak pergi saja ke rumah sakit? Aku takut bayi kita kenapa-kenapa." Mendengar kata bayi, raut wajah Pramono berubah menjadi sangat kaku. Ia mendekati Rina dan memegang kedua tangan istrinya dengan tekanan yang sangat kuat, hingga Rina merintih kesakitan. "Kita tidak akan pergi kemanapun. Bayi ini akan baik-baik saja di sini. Justru di rumah inilah masa depannya dijamin. Mengerti?" Rina hanya bisa mengangguk pelan dalam ketakutan. Ia melihat suaminya kembali berbaring seolah-olah tidak ada hal mengerikan yang baru saja terjadi. Rina tidak berani menutup mata lagi. Ia duduk mematung di sudut tempat tidur, menjauhi bercak hitam yang semakin lama nampak semakin melebar. Dalam kesunyian malam itu, suara gesekan dahan jati di luar kembali terdengar. Namun kali ini, suara itu diikuti oleh bunyi ketukan halus dari bawah lantai tempat tidur mereka. Suara itu berasal dari bawah ubin semen yang tertutup karpet tipis. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang berusaha menggali jalan keluar dari dalam tanah, tepat di bawah mereka. Rina memeluk lututnya. Air matanya jatuh membasahi daster yang ia kenakan. Ia merasa rahimnya mendadak terasa dingin, sebuah sensasi hampa yang menyakitkan. Di telinganya, bisikan dari hutan jati kembali masuk, lebih keras dari sebelumnya. Sudah waktunya, sudah waktunya. Malam masih sangat panjang, dan di bawah remang lampu tidur, cairan hitam di atas sprei itu mulai mengeluarkan asap tipis yang berbau kemenyan. Rina menyadari bahwa mimpinya tadi bukan sekedar peringatan, melainkan sebuah penanda bahwa janin di dalam tubuhnya telah ditandai oleh sang pemilik tanah kuburan. Dan suaminya, orang yang seharusnya melindunginya, hanyalah seorang sipir yang memastikan bahwa sang tawanan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Malam itu, jarum jam seolah merambat dengan sangat lambat, tertahan oleh kepekatan udara yang semakin menyesakan di dalam kamar kolonial tersebut. Rina tidak berani memejamkan mata. Ia duduk bersandar pada kepala ranjang yang dingin, sementara separuh tempat tidur mereka telah ditutupi selimut tebal untuk menyembunyikan bercak hitam yang menjijikkan itu. Di luar, suara hutan jati tidak lagi berdesis, melainkan menderu rendah seperti geraman binatang buas yang sedang mengintai mangsa dari balik kegelapan. Suara itu sesekali dibarengi dengan bunyi dahan yang beradu, menciptakan irama ketukan yang tidak beraturan pada atap seng rumah. Tiba-tiba, sebuah rasa nyeri yang tajam menyerang bagian bawah perut Rina. Rasanya seperti ada kawat berduri yang ditarik paksa dari dalam rahimnya. Rina merintih, tangannya mencengkram spray dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit itu datang bergelombang, semakin lama semakin menusuk, membuat keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya. Ia mencoba mengatur nafas, namun setiap tarikan udara hanya membawa aroma busuk yang semakin menyengat dari noda hitam di sampingnya.
Mas Pramono, bangun. Perutku sakit sekali. Rintih Rina dengan suara yang nyaris habis. Pramono terbangun dengan gerakan yang sangat cepat, seolah-olah ia memang tidak benar-benar tidur. Ia segera duduk dan menyalakan lampu kamar. Cahaya yang benderang seketika mengungkap kengerian yang sedang terjadi. Wajah Rina nampak pucat pasih, matanya cekung dan bibirnya membiru. Namun, kengerian yang sesungguhnya berada di bawah sana. Daster putih yang dikenakan Rina mulai berubah warna. Sebuah cairan gelap merembes dengan cepat dari pangkal paha, membasahi kain katun halus itu hingga menjadi hitam pekat. Cairan itu mengalir deras, merayap di atas sprei putih dan menciptakan genangan yang luas. Rina menunduk untuk melihat, dan jeritanya pecah seketika saat ia menyadari bahwa yang keluar dari tubuhnya bukanlah darah merah segar, layaknya manusia normal yang mengalami keguguran. Hitam, Mas, kenapa warnanya hitam? Kenapa baunya seperti ini? Jerit Rina histeris. Bau bangkai yang sangat busuk, seperti daging yang telah membusuk berbulan-bulan di tempat lembab, meledak memenuhi ruangan. Bau itu begitu kuat hingga membuat perut siapapun yang menghirupnya mual luar biasa. Cairan itu kental, berminyak, dan seolah-olah memiliki tekstur yang kasar seperti pasir hitam. Rina merasa tubuhnya lemas, pandangannya mulai kabur saat melihat cairan hitam itu terus mengalir tanpa henti. Pramono meloncat dari tempat tidur, wajahnya menunjukkan ekspresi panik. Namun di mata Rina, kepanikan itu nampak seperti sebuah sandiwara yang telah dilatih berulang kali. Gerakan tangannya gemetar, namun matanya tetap dingin dan terarah tepat ke arah perut Rina. Ia tidak segera memanggil bantuan, melainkan hanya mondar-mandir di depan tempat tidur sambil meremas tangannya sendiri. Ini tidak mungkin. Kenapa sekarang? Harusnya belum waktunya. Gumam Pramono pelan, seolah-olah ia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Mas, telepon ambulans. Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Aku tidak mau kehilangan bayi kita. Rina berteriak sambil menangis terseduh-seduh. Ia mencoba menyeret tubuhnya turun dari tempat tidur, namun kakinya terasa lumpuh, tertahan oleh cairan hitam yang kini sudah mulai mengental dan lengket seperti aspal panas. Pramono segera memegang bahu Rina, menahannya agar tetap berada di atas ranjang. Tidak, Rin, tidak ada rumah sakit yang bisa menangani ini. Kamu harus tetap di sini. Kamu harus tenang. Kamu gila, Mas. Lihat ini, aku pendarahan darah hitam. Aku bisa mati. Aku memukul-mukul dada Pramono dengan sisa tenaganya. Dengarkan aku, bentak Pramono dengan suara yang menggelegar, meruntuhkan seluruh citra kelembutannya selama ini. Kalau kita pergi ke rumah sakit, semuanya akan gagal. Kamu tidak akan mengerti. Pak Narto sedang menuju ke sini. Hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Pramono kemudian mengangkat tubuh Rina yang lemas dan membaringkannya kembali secara paksa ke tengah tempat tidur, tepat di atas genangan darah hitam yang masih berbau busuk. Rina merasa seolah-olah ia sedang dibaringkan di atas sebuah meja persembahan. Ia bisa merasakan sesuatu yang dingin mulai menjalar dari bawah tempat tidur, menembus kayu ranjang dan masuk ke dalam sumsum tulang belakangnya. Suara gesekan halus kembali terdengar dari bawah lantai. Kali ini lebih keras, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berpesta di bawah sana. Rina menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Ia merasa nyawanya perlahan-lahan tersedot keluar bersama dengan cairan hitam itu. Di telinganya, suara hutan jati di luar sana kembali membisikkan kata-kata yang sama. 1 tumbal, 2 tumbal. Suara itu terdengar seperti paduan suara ribuan orang yang sedang merintih dalam kesakitan yang abadi. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka tanpa ada yang menyentuhnya. Brak! Sosok Pak Narto berdiri di sana dengan pakaian serba hitam, memegang sebuah tongkat kayu jati yang ujungnya dihiasi dengan tengkorak binatang kecil. Matanya menatap tajam ke arah Rina, namun ada sebuah senyuman tipis yang mengerikan di sudut bibirnya yang kering. "Sudah dimulai, Den Pramono?" tanya Pak Narto dengan suara parau. "Sudah, Pak. Darahnya sudah keluar. Tapi kenapa begitu banyak?" jawab Pramono dengan nada yang lebih tenang, hampir seperti sedang memberikan laporan perkembangan proyek. Pak Narto melangkah mendekat, mengabaikan bau busuk yang menyengat di dalam ruangan itu.
Ia mencelupkan jari telunjuknya ke dalam cairan hitam di atas sprei, lalu menjilatnya perlahan. Rina membelalakkan mata melihat pemandangan menjijikkan itu. Ia ingin muntah, namun perutnya terasa kosong dan hampa. Ini bukan pendarahan biasa, Cah Ayu. Bisik Pak Narto sambil mendekatkan wajahnya ke telinga Rina. Napasnya berbau kemenyan dan tanah kuburan. Ini adalah janinmu yang sedang berubah bentuk. Ia sedang menyerahkan seluruh saripatinya untuk sang leluhur. Kamu harus bangga. Rahimmu telah terpilih menjadi wadah yang paling mulia. Pergi, kalian jahat, pergilah, rintih Rina dengan sisa-sisa kesadarannya. Pramono hanya berdiri diam di sudut kamar, memperhatikan istrinya yang sedang menderita dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak menunjukkan rasa kasihan sedikit pun. Baginya, Rina saat ini hanyalah sebuah bejana yang sedang diproses. Di bawah tempat tidur, suara ketukan dari bawah tanah semakin cepat. Seolah-olah sesuatu di bawah sana sudah tidak sabar untuk menerima persembahan yang mengalir turun melalui celah-celah kayu. Kegelapan mulai menelan kesadaran Rina sepenuhnya. Hal terakhir yang ia lihat sebelum matanya terpejam adalah bayangan kakek bungkuk yang berdiri di pojok kamar, sedang menjilati udara dengan lidahnya yang hitam dan panjang, menanti setiap tetes cairan yang keluar dari tubuh Rina. Dingin yang mencekam mulai menguasai seluruh ruangan, mematikan segala sisa kehangatan manusia yang pernah ada di sana. Fajar menyelinap masuk melalui celah gorden yang kusam. Namun cahaya matahari itu tidak mampu mengusir hawa dingin yang mengendap di dalam kamar. Rina terbangun dengan tubuh yang terasa remuk. Tulang-tulangnya seakan direndam dalam es. Sisa-sisa cairan hitam semalam telah mengering di atas sprei, meninggalkan kerak berwarna gelap yang berkilat aneh saat terkena cahaya. Bau busuk itu masih ada, namun kini bercampur dengan aroma tanah basah yang sangat menyengat, seolah-olah lantai di bawah tempat tidur mereka baru saja digali oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Rina menoleh ke samping, mendapati Pramono sedang duduk di kursi kayu sambil menatap lantai dengan pandangan kosong. Wajah suaminya nampak kusam, matanya merah karena kurang tidur. Namun ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya. Sebuah kegelisahan yang coba ia sembunyikan di balik topeng ketenangan. Rina merasakan dorongan kuat dari dalam batinnya, sebuah insting bertahan hidup yang memberitahunya bahwa sumber malapetaka ini bukan berasal dari langit-langit, melainkan dari dasar bumi yang mereka pijak. "Mas, bongkar lantainya!" Suara Rina terdengar parau, pecah oleh ketakutan yang sudah mencapai puncaknya. Pramono tersentak, bahunya menegang seketika. "Apa maksudmu, Rin? Jangan bicara sembarangan. Kita perlu membersihkan tempat ini, bukan menghancurkannya." "Ada sesuatu di bawah sana, Mas. Aku mendengarnya semalam. Ada suara ketukan, ada suara jantung yang berdetak dari bawah ubin ini," jerit Rina sambil menunjuk ke arah lantai di bawah ranjang jati mereka. "Kalau kamu tidak mau membongkarnya, aku akan keluar dari rumah ini sekarang juga dan tidak akan pernah kembali." Ancaman Rina sepertinya memukul titik saraf Pramono. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri dengan gerakan lambat. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah keluar kamar dan kembali membawa sebuah linggis besi yang berat. Rina mundur ke pojok ruangan, memeluk perutnya yang terasa hampa, mengamati setiap gerak-gerik suaminya dengan napas yang tertahan. Pramono mulai mencongkel pinggiran ubin semen tua di bawah tempat tidur. Suara besi yang beradu dengan semen terdengar sangat memekakkan telinga dalam kesunyian pagi itu. Setiap hantaman linggis itu seolah-olah menghantam dada Rina. Setelah beberapa menit bekerja keras, ubin pertama terlepas, menyingkapkan gundukan tanah merah yang nampak masih segar, seolah baru saja diletakkan di sana. Pramono terus menggali menggunakan tangan kosongnya. Kuku-kukunya mulai kotor oleh tanah hitam yang lembab. Tiba-tiba, ujung linggisnya membentur sesuatu yang keras namun rapuh. Tuk! Suara itu membuat bulu kuduk Rina berdiri tegak. Dengan hati-hati, Pramono menyisihkan sisa-sisa tanah, menyingkapkan sebuah benda berbentuk bulat yang terbuat dari tanah liat bakar. Sebuah kendil tua yang tertutup rapat oleh kain mori yang sudah menguning dan penuh noda hitam.
Apa itu, Mas? Bisik Rina, nyaris tak terdengar. Pramono tidak menjawab. Ia mengangkat kendil itu ke atas lantai. Tangannya gemetar hebat saat ia mulai membuka ikatan kain mori tersebut. Begitu tutup kendil terbuka, bau busuk yang berlipat ganda dari sebelumnya menyeruak keluar, memenuhi seluruh sudut kamar hingga membuat Rina tersedak dan ingin muntah. Di dalam kendil itu terdapat cairan hitam kental yang nampak berminyak, persis seperti yang keluar dari tubuh Rina semalam. Namun, kengerian yang sesungguhnya berada di tengah-tengah cairan itu. Di sana, sebuah jantung tikus yang ukurannya tidak wajar nampak mengapung. Jantung itu tidak mati, ia masih bergerak, berdenyut secara ritmis dalam irama yang sangat lambat namun bertenaga. Suara denyutannya terdengar jelas di keheningan kamar, menggema di dinding-dinding kolonial yang bisu. Astaga, itu apa, Mas? Kenapa jantung itu masih hidup? Rina menjerit histeris. Air matanya tumpah tak terbendung. Pramono terduduk lemas di lantai. Wajahnya pucat pasi, seolah seluruh darahnya telah tersedot habis. Ia hanya menatap kendil itu dengan pandangan ngeri sekaligus penuh rasa bersalah. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki yang berat dari arah lorong, diikuti oleh suara ketukan tongkat kayu pada lantai kayu. Pak Narto muncul di ambang pintu, masih mengenakan pakaian hitamnya yang suram. Kalian sudah menemukannya. Suara Pak Narto terdengar dingin, tanpa ada sedikit pun rasa terkejut. Ia melangkah masuk tanpa diundang, mendekati kendil di lantai. Pak Narto berjongkok, lalu membacakan mantra-mantra pendek dalam bahasa Jawa yang terdengar seperti desisan ular. Ia menoleh ke arah Rina yang masih meringkuk di sudut ranjang. Matanya yang tajam seolah-olah bisa menembus kulit perut Rina dan melihat apa yang tersisa di dalam rahimnya. Ini bukan sihir biasa, Cah Ayu, ujar Pak Narto sambil menunjuk kendil tersebut dengan jari-jarinya yang kering. Ini adalah santet getih ireng. Seseorang telah menanam janji di bawah tempat tidurmu. Kendil ini adalah jangkar dan jantung tikus itu adalah mesin penghisapnya. Siapa yang tega melakukan ini pada kami, Pak? Tanya Rina sesenggukan. Kami baru saja pindah ke sini. Kami tidak punya musuh. Pak Narto hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya yang gelap. Santet ini tidak datang untuk membunuhmu, Rina. Tujuannya jauh lebih kejam. Ia ingin menjadikan rahimmu sebagai wadah pembusukan. Janin yang kamu kandung tidak akan pernah lahir sebagai manusia. Sari patinya akan terus dihisap oleh darah hitam ini sampai kering, lalu diberikan kepada sosok yang menunggunya di luar sana. Pramono menundukkan kepala, enggan menatap mata istrinya. Bisakah ini dihentikan, Pak? Menghentikan getih ireng itu seperti mencoba menghentikan aliran air di sungai yang sudah penuh dengan bangkai. Jawab Pak Narto dengan perumpamaan yang mengerikan. Ini adalah perjanjian lama. Darah harus dibayar dengan darah, dan nyawa harus diganti dengan sari pati kehidupan yang baru. Kamu sudah berada di dalam lingkaran ini, dan tidak ada pintu keluar yang mudah. Rina merasakan perutnya mendadak bergejolak hebat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang merayap di dalamnya. Ia teringat mimpi tentang kakek bungkuk yang melemparkan tanah kuburan ke wajahnya. Kini ia sadar, tanah itu adalah simbol dari penguburan masa depannya sendiri. Suara denyut jantung dari dalam kendil itu semakin mengeras, beradu dengan detak jantung Rina sendiri. Pak Narto, tolong selamatkan bayiku, pinta Rina dengan sangat memelas. Pak Narto berdiri, menyapukan pandangannya ke seluruh kamar yang pengap. Malam ini, kita harus melakukan ritual besar. Kita harus memindahkan isi kendil ini sebelum sang leluhur datang menagih sisa janjinya. Tapi ingat, setiap perlawanan selalu memiliki harga yang sangat mahal. Pramono berdiri dan merangkul bahu Rina. Namun Rina merasa sentuhan suaminya terasa sangat asing, sedingin es yang membeku di puncak gunung. Di luar sana, hutan jati kembali mengeluarkan suara berdesis yang panjang, seolah-olah ribuan pasang mata sedang mengintip dari balik batang pohon, menanti dengan sabar
apa yang akan terjadi di malam ritual nanti. Rina menatap kendil di lantai itu sekali lagi. Cairan hitam di dalamnya nampak mulai meluap perlahan, merambat menuju kaki Pramono. Rina menyadari bahwa ia bukan sedang berhadapan dengan musuh yang terlihat, melainkan dengan sebuah kutukan yang sudah mengakar jauh sebelum ia menginjakan kaki di Wonogiri. Dan di tengah semua kengerian itu, suaminya tetap diam, menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari cairan hitam yang ada di hadapan mereka. Malam Jumat Kliwon tiba dengan atmosfer yang terasa mencekam. Seolah-olah seluruh oksigen di dalam rumah kolonial itu telah tersedot habis oleh kerimbunan hutan jati di luar sana. Langit Wonogiri nampak hitam legam, tanpa secercah pun cahaya bintang yang berani menembus gumpalan awan tebal. Di ruang tengah, Pak Narto sudah menyiapkan segala keperluan ritual. Asap kemenyan membubung tinggi, meliuk-liuk seperti ular yang menari di udara yang pengap. Bau wangi yang menusuk hidung bercampur dengan aroma amis yang masih tertinggal dari kamar utama, menciptakan perpaduan bau yang membuat kepala Rina terasa berputar hebat. Rina dibaringkan di atas tikar pandan yang dikelilingi oleh 7 macam bunga dan sesaji. 4 buah lilin merah diletakkan di setiap sudut. Apinya bergoyang-goyang gelisah, padahal tidak ada angin yang berhembus di dalam ruangan itu. Pramono duduk bersila di samping kepala Rina. Tangannya menggenggam jemari istrinya, namun genggaman itu terasa kaku dan tanpa nyawa. Rina mengatap langit-langit rumah yang tinggi, merasa seolah-olah kayu-kayu tua di atas sana sedang merunduk, ingin menghimpit tubuhnya yang semakin lemah. Jangan takut, Cah Ayu. Ini adalah jalan satu-satunya untuk mengeluarkan hawa hitam dari rahimmu. Suara Pak Narto terdengar berat, bergema di ruangan yang sunyi. Pak Narto mulai merapal mantra dengan nada yang rendah dan monoton. Mardiko, Sastro, Jiwo. Suara gumaman itu terdengar seperti ribuan lebah yang sedang marah, mendengung di dalam gendang telinga Rina hingga ia merasa dunianya mulai kabur. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis hingga napas Rina mengeluarkan uap tipis. Lilin-lilin di sudut ruangan meredup, menyisakan cahaya yang nyaris padam. Rina menjerit saat merasakan sebuah sentakan hebat di bagian perut bawahnya. Rasanya seperti ada tangan-tangan tak kasat mata dengan kuku yang tajam sedang merogoh masuk ke dalam rahimnya, mencoba menarik paksa sesuatu dari dalam sana. Perut Rina nampak bergejolak, kulitnya menonjol ke sana kemari seolah-olah ada makhluk hidup yang sedang berontak di bawah lapisan dagingnya. Rasa sakitnya begitu luar biasa, melampaui segala jenis nyeri yang pernah ia bayangkan. Rina mencengkram lengan Pramono hingga kuku-kukunya melukai kulit suaminya. Namun Pramono tetap diam. Matanya terpaku pada Pak Narto dengan sorot mata yang sulit dibaca. Mas, tolong aku. Sakit sekali. Bayinya ditarik. Rintih Rina di sela-sela jeritannya. Di luar rumah, suara hutan jati mendadak berubah menjadi hiruk-pikuk. Suara gesekan daun jati yang kering terdengar seperti suara ribuan orang yang sedang berbisik dengan nada penuh amarah. Bunyi itu semakin mendekat ke arah jendela, seolah-olah ada sesuatu yang sedang merayap di dinding luar rumah, mencoba mengintip jalannya ritual. Pak Narto semakin cepat merapalkan mantranya. Ia menyiramkan air dari kendil tanah liat yang berisi darah hitam ke atas perut Rina. Cairan itu seketika mendidih dan mengeluarkan asap hitam yang berbau busuk. Rina merasa tubuhnya terangkat sedikit dari lantai. Punggungnya melengkung tajam saat sebuah tarikan terakhir yang sangat kuat menghantam rahimnya. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang pecah di dalam tubuh Rina, diikuti dengan keheningan yang mematikan. Rina jatuh kembali ke atas tikar dengan nafas yang terputus-putus. Seluruh kekuatannya seolah hilang tak berbekas. Ia merasa hampa, sebuah kekosongan yang amat sangat merayap di dalam perutnya. Ia meraba perutnya yang kini nampak datar dan layu. Tidak ada lagi getaran kehidupan di sana. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya yang cekung. Pak Narto menghentikan mantranya. Ia menatap ke arah bayangan gelap di pojok ruangan, lalu mengangguk perlahan. Di sudut mata Rina, ia melihat siluet kakek bungkuk itu berdiri diam. Mulutnya nampak basah oleh cairan hitam yang menetes ke lantai. Sosok itu kemudian menghilang perlahan, menyatu dengan kegelapan malam. Sudah selesai, bisik Pak Narto sambil menyekak keringat di dahinya dengan kain lusuh.
Bagaimana bayiku, Pak? Apa dia selamat? Tanya Rina dengan suara yang nyaris tak terdengar, penuh harap di tengah keputusasaan. Pak Narto menatap Rina dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Tidak ada lagi bayi di dalam sana, Rina. Saripatinya sudah habis, jiwanya sudah ditelan sepenuhnya oleh sang leluhur. Rahimmu sekarang hanyalah sebuah ruangan kosong yang sudah dibersihkan dari isinya. Hati Rina hancur berkeping-keping, dunia seolah runtuh menimpanya. Ia meraung, sebuah tangisan pilu yang memecah kesunyian malam Wonogiri. Ia kehilangan anaknya, buah cintanya yang selama ini ia nantikan. Namun di tengah isak tangisnya yang hebat, Rina menangkap sesuatu yang tidak wajar. Ia melihat Pramono tidak menangis. Suaminya justru terlihat menarik napas lega, seolah-olah sebuah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Pramono kemudian bangkit berdiri dan mendekati Pak Narto. Mereka saling berpandangan selama beberapa detik dan sebuah anggukan rahasia diberikan oleh Pak Narto kepada Pramono. "Semuanya sesuai rencana, Den?" tanya Pak Narto dengan suara yang sangat pelan, namun Rina masih bisa mendengarnya karena keheningan yang mencekam setelah ritual. "Ya, sesuai rencana. Terima kasih, Pak Narto. Kekayaan keluarga kami di Solo akan tetap aman untuk 10 tahun ke depan," jawab Pramono dengan nada bicara yang datar, dingin, dan penuh perhitungan. Tidak ada nada duka, tidak ada penyesalan karena baru saja kehilangan seorang calon anak. Rina tertegun. Isak tangisnya mendadak berhenti, digantikan oleh rasa dingin yang lebih menusuk dari hawa ritual tadi. Ia menatap suaminya yang kini berdiri membelakanginya. Nampak begitu asing dan mengerikan. Ia menyadari bahwa pendarahan, darah hitam, dan ritual ini bukanlah sebuah upaya penyelamatan. Ini adalah sebuah transaksi. "Mas, apa yang kamu katakan?" tanya Rina dengan suara bergetar karena amarah dan ketakutan yang menyatu. "Apa yang dimaksud dengan sesuai rencana? Apa yang kamu lakukan pada anak kita?" Pramono berbalik perlahan. Wajahnya kini tidak lagi menunjukkan keramahan. Tatapannya tajam dan berwibawa, seperti seorang tuan tanah yang sedang melihat aset miliknya. "Kamu tidak perlu tahu banyak, Rina. Yang penting sekarang kamu sudah selamat. Istirahatlah. Tubuhmu butuh waktu untuk pulih sebelum kita memulai yang berikutnya." "Berikutnya?" Rina terbelalak. "Kamu ingin aku mengalami ini lagi? Kamu monster, Pramono. Kamu iblis." Pak Narto melangkah mendekat, menghalangi pandangan Rina terhadap suaminya. "Tenanglah, Cah Ayu. Ini adalah kemuliaan. Tidak semua wanita dipilih untuk memberikan persembahan kepada leluhur yang agung. Bersyukurlah karena rahimmu dianggap layak." Suara tawa kecil yang parau kembali terdengar dari arah hutan jati di luar, seolah-olah pepohonan itu ikut menertawakan penderitaan Rina. Rina menyadari bahwa ia bukan berada di tangan pelindung, melainkan di tengah-tengah komplotan pemangsa yang sudah mengatur nasibnya sejak awal. Malam itu, di dalam rumah kolonial yang penuh dengan asap kemenyan, Rina menyadari bahwa horor yang sesungguhnya bukan berasal dari sosok kakek bungkuk di pekarangan. Horor yang sesungguhnya adalah pria yang ia cintai, yang kini sedang berdiskusi tenang tentang harga sebuah nyawa di sudut ruangan. Dan di luar sana, angin malam kembali membisikkan sebuah janji yang mengerikan, bahwa rahim Rina tidak akan pernah dibiarkan sepi untuk waktu yang lama. Hening yang menyakitkan menyelimuti rumah kolonial itu setelah kepergian Pramono dan Pak Narto ke arah hutan jati. Rina terduduk lemas di tepi ranjang, meratapi rahimnya yang kini terasa sedingin es. Namun, di tengah kedukaan yang mendalam, sebentuk keberanian yang lahir dari keputusasaan mulai membakar dadanya. Ia tidak bisa hanya diam menunggu ajal atau kegilaan menjemputnya. Dengan langkah gontai dan napas yang masih tersengal, Rina melangkah menuju ruang kerja kecil di sudut kamar, tempat di mana Pramono selalu mengunci tas kulit tuanya. Angin pegunungan Wonogiri berembus masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka, memainkan gorden kusam hingga menciptakan bayangan menari di dinding. Suara gesekan kain itu terdengar seperti bisikan parau yang menyuruh Rina untuk segera mencari tahu kebenaran. Ia menemukan tas itu tergeletak di atas meja kayu jati.
Anehnya, kali ini gembok kecil yang biasanya mengunci tas tersebut nampak terbuka sedikit, seolah-olah takdir sedang membukakan jalan baginya. Dengan tangan yang gemetar hebat, Rina menarik resleting tas itu. Bau kertas tua dan aroma kemenyan yang samar langsung menyeruak keluar. Di dalamnya, terdapat tumpukan map coklat yang sudah menguning dimakan usia. Rina mengambil sebuah map yang paling tebal dan membukanya dengan perlahan. Matanya terbelalak saat melihat selembar sertifikat kelahiran dan silsilah keluarga besar yang ditulis dengan tinta emas yang sudah pudar. Raden Mas Aryo Sastro, bisik Rina, menyebut sebuah nama yang sama sekali asing baginya. Ia membolak-balik lembaran itu dan menemukan foto seorang pria muda yang wajahnya sangat mirip dengan Pramono, namun mengenakan pakaian kebesaran bangsawan Solo. Di bawah foto itu terdapat catatan kaki yang ditulis dengan tulisan tangan yang rapi namun tajam. Catatan itu menjelaskan tentang kebangkrutan besar yang menimpa keluarga Sastro akibat hutang dan perjudian di masa lalu. Namun, yang paling mengerikan adalah sebuah surat perjanjian yang dibubuhi cap jempol darah yang sudah menghitam. Isi surat itu menjelaskan tentang Perjanjian Getih Ireng, sebuah kesepakatan gelap di mana kekayaan keluarga akan kembali pulih asalkan keturunan laki-laki pertama memberikan persembahan berupa saripati janin dari istri yang berdarah murni. Rina merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak saat membaca namanya sendiri tercantum di bagian akhir dokumen sebagai inang yang terpilih. Jadi selama ini, aku hanya seekor ternak bagi mereka. Rina terisak, suaranya pecah di tengah kesunyian ruangan yang mencekam. Tiba-tiba, suara derit pintu depan terdengar sangat keras. Rina tersentak dan berusaha merapikan kembali dokumen-dokumen itu dengan terburu-buru. Namun, langkah kaki yang berat sudah terdengar mendekat ke arah kamar. Bukan hanya satu orang, melainkan dua. Suara tongkat kayu yang menghantam lantai terdengar berirama, seolah-olah sedang menghitung mundur waktu pelariannya. Pintu kamar terbuka perlahan. Pak Narto berdiri di sana dengan senyum miring yang memperlihatkan deretan giginya yang hitam. Di belakangnya, Pramono menatap Rina dengan tatapan yang kosong, tanpa ada sisa cinta yang pernah ia janjikan di Jakarta dahulu. "Sudah menemukan apa yang kamu cari, Cahayu?" tanya Pak Narto dengan suara parau yang terdengar seperti gesekan dua batu nisan. Rina berdiri, mencoba melawan meski kakinya terasa seperti jeli. "Kalian pembohong! Pramono, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu melakukan ini padaku dan anak kita?" Pramono melangkah masuk, wajahnya nampak sangat dingin di bawah temaram lampu minyak. "Nama itu tidak penting, Rina. Yang penting adalah kelangsungan keluarga kami. Kamu seharusnya bangga. Tanpa rahimmu, darah biru kami akan punah dalam kemiskinan. Kamu adalah penyelamat bagi garis keturunanku." "Kamu gila, aku ingin pergi dari sini." Rina mencoba menerjang keluar melewati mereka, namun Pak Narto dengan cepat menghalangi jalannya. Tangan tua Pak Narto yang kurus namun sekuat besi mencengkeram bahu Rina. Ia menyentakkan tubuh Rina kembali ke atas tempat tidur. Sebelum Rina sempat bangkit, Pak Narto mengeluarkan gulungan kain hitam panjang dari balik jubahnya. Dengan kekuatan gaib yang luar biasa, ia mulai melilitkan kain itu ke pergelangan tangan dan kaki Rina, mengikatnya kuat-kuat ke tiang ranjang jati yang kokoh. "Lepaskan! Tolong, lepaskan aku!" teriak Rina histeris. Pak Narto tidak peduli. Ia mulai mengambil sebuah mangkuk kecil berisi cairan hitam pekat dan mengoleskannya ke dahi Rina. Sensasi dingin yang membakar seketika menjalar ke seluruh saraf Rina. Ia merasa otot-ototnya melumpuh, suaranya seolah tersangkut di tenggorokan hingga ia hanya bisa mengeluarkan rintihan lirih. "Malam ini adalah malam pengikat," ucap Pak Narto sambil merapalkan mantra yang lebih berat dari sebelumnya. "Gusti, Getih, Nyowo, Dadi Siji." Suara angin di luar rumah mendadak mengganas, mengguncang pohon-pohon jati hingga suara gesekan daunnya terdengar seperti ribuan orang yang sedang bertepuk tangan dalam kegelapan.
Di bawah tempat tidur, suara detak jantung yang misterius itu kembali terdengar. Kali ini jauh lebih cepat dan lebih keras. Seolah-olah sesuatu di bawah lantai sedang merespon ritual pengikatan ini dengan penuh sukacita. Pramono berlutut di samping Rina, membelai pipinya dengan ujung jari yang sangat dingin. Jangan melawan sayang. Pak Narto hanya memastikan agar kamu tidak menyakiti dirimu sendiri. Kita butuh rahimmu tetap sehat untuk bulan depan. Leluhur sangat menyukai darahmu dan ia ingin kamu memberinya makan lagi secepat mungkin. Rina menatap suaminya dengan penuh kebencian. Air mata terus mengalir dari sudut matanya, membasahi kain ikat yang menempel di pipinya. Ia menyadari bahwa rumah kolonial ini bukan lagi sebuah tempat tinggal, melainkan sebuah kandang. Dan Pak Narto, pria yang ia anggap sebagai penolong adalah algojo yang akan memastikan bahwa ia tidak akan pernah bisa lepas dari kutukan getih ireng ini. Kenapa? Rintih Rina dengan sisa tenaganya. Karena hanya darahmu yang mampu membasuh dosa kemiskinan keluargaku, Rina. Jawab Pramono datar sebelum ia mematikan lampu kamar dan membiarkan istrinya terbaring dalam kegelapan yang pekat. Di dalam kesunyian yang mencekam itu, Rina bisa merasakan cairan hitam di bawah ubin mulai merembes naik ke kaki-kaki tempat tidurnya. Suara bisikan dari hutan jati terdengar semakin jelas di dalam kepalanya, memanggil-manggil namanya dengan nada lapar. Rina, Rina, inangku. Pengkhianatan itu kini telah sempurna dan Rina terperangkap di jantung neraka yang diciptakan oleh orang yang paling ia percayai. Kegelapan di dalam kamar kolonial itu terasa pekat. Seolah-olah dinding-dinding kayu jati yang mengelilingi Rina sedang bernapas, menghisap sisa-sisa harapan yang masih tersisa di dadanya. Rina terbaring kaku, pergelangan tangan dan kakinya terikat kuat oleh kain mori hitam yang terasa dingin seperti kulit ular. Di sudut ruangan, bayangan kakek bungkuk itu nampak lebih padat. Sesekali mengeluarkan suara derit tulang yang bergeser. Suara itu menyatu dengan detak jantung misterius dari bawah lantai yang kini berdegup kencang, mengguncang ranjang jati tempat Rina disekap. Pintu terbuka dengan perlahan, membiarkan seberkas cahaya temaram dari koridor masuk ke dalam. Pramono melangkah masuk dengan tenang. Tangannya menggenggam sebuah cawan kecil berisi cairan hitam kental. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Rina yang sedang menangis tanpa suara karena mulutnya yang tersumbat rasa perih akibat mantra Pak Narto. Pramono mengulurkan tangan, mengelus rambut Rina dengan kelembutan yang kini terasa lebih mengerikan daripada siksaan fisik apapun. Kenapa kamu harus memberontak, Rina? Bukankah selama ini aku sudah memberikan segalanya untukmu? Tanya Pramono dengan suara yang sangat rendah, hampir menyerupai bisikan angin di hutan jati. Rina hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan liar, matanya membelalak penuh kebencian. Ia ingin berteriak, ingin memaki pria yang telah menghancurkan hidupnya, namun suaranya terkubur di balik sihir Pak Narto. Pramono nampaknya menyadari hal itu. Ia memberikan isyarat kecil ke arah kegelapan di belakangnya, dan seketika itu juga tekanan di tenggorokan Rina menghilang. "Lepaskan aku, Pramono! Kamu monster! Apa yang kamu lakukan pada anak kita?" jerit Rina begitu suaranya kembali. Suaranya pecah, menggema di ruangan yang luas itu, namun segera ditelan oleh keheningan malam yang lapar. Pramono menghela napas panjang, sebuah tarikan napas yang terdengar sangat lelah. Anak kita? Tidak, Rina. Sejak awal, ia tidak pernah menjadi milik kita. Ia adalah upeti. Ia adalah pajak yang harus dibayar agar keluarga Sastro di Solo tidak berakhir diselokan sebagai pengemis. Kamu tidak tahu rasanya kehilangan segalanya dalam semalam. Kehormatan, harta, dan martabat. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Hanya karena harta, kamu mengorbankan darah dagingmu sendiri hanya untuk uang. Rina meraung, tubuhnya meronta hingga kain pengikatnya melukai kulitnya. Pramono berdiri, wajahnya mendadak mengeras. Ini bukan sekadar uang, ini tentang kelangsungan hidup. Perjanjian getih ireng ini sudah dimulai sejak kakek buyutku melakukan pesugihan besar di masa lalu. Kami diberikan kekayaan yang tidak akan habis 7 turunan, namun dengan satu syarat.
Setiap keturunan laki-laki pertama harus memberikan darah dagingnya sendiri untuk menghidupi arwah leluhur yang menjaga brankas kami. Ia melangkah mendekati jendela, menatap ke arah hutan jati yang nampak seperti barisan raksasa hitam dalam kegelapan. Aku mencoba lari, Rina. Aku pindah ke Jakarta, bekerja keras dan mencoba melupakan kutukan itu. Tapi mereka menemukanku. Bisnisku mulai hancur, hutang menumpuk, dan arwah kakek bungkuk itu mulai muncul di setiap mimpiku, mengancam akan menghabisi nyawaku jika aku tidak memberikan apa yang menjadi haknya. Rina tertegun, air matanya berhenti mengalir sejenak karena rasa ngeri yang luar biasa. Lalu kenapa aku? Kenapa kamu menikahiku? Pramono berbalik, menatap Rina dengan sorot mata yang dingin dan penuh perhitungan. Karena darahmu, Pak Narto yang memberitahuku, kamu memiliki garis keturunan dari desa terpencil di Jawa Timur yang belum tercemar oleh perjanjian gelap apapun. Darahmu murni, suci, dan wangi. Kamu adalah inang yang sempurna. Janin yang tumbuh di rahimmu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sebuah persembahan yang bisa membuat leluhurku kenyang selama 10 tahun ke depan, hanya dengan 1 kali santapan. Rina merasa mual yang luar biasa. Ia merasa seperti sebuah wadah, sebuah pabrik yang hanya digunakan untuk memproduksi makanan bagi sesosok iblis. Jadi, semua kemesraan kita di Jakarta, janji-janjimu untuk membangun keluarga kecil yang bahagia, itu semua bohong. Awalnya aku mencoba untuk mencintaimu. Pramono kembali duduk di samping Rina, mencoba memegang pipinya namun Rina membuang muka. Tapi setiap kali aku melihat perutmu membesar, aku hanya melihat sebuah solusi bagi hutang-hutangku. Aku membawamu ke Wonogiri ini bukan untuk ketenangan, tapi karena di sini adalah tempat di mana leluhurku tinggal. Pohon jati tertua di pekarangan itu adalah gerbangnya, dan di bawah tempat tidur ini adalah meja makannya. Suara detak jantung dari bawah lantai meledak semakin keras, seolah-olah sosok di bawah sana sedang bersorak menyetujui perkataan Pramono. Bau busuk bangkai kembali menyeruak, kali ini lebih tajam hingga memenuhi seluruh ruangan. Rina merasa dunianya benar-benar telah berakhir. Ia terjebak dalam sebuah pengkhianatan yang sudah direncanakan, bahkan sebelum mereka bertemu. Kamu tahu, Rina, sambung Pramono dengan nada bicara yang semakin dingin. Pak Narto adalah penjaga setia keluarga kami. Dia yang memastikan proses ini berjalan lancar. Dia yang menanam kendil itu di bawah ubin saat kita baru tiba. Dan dia juga yang akan memastikan bahwa setelah ini, kamu akan segera pulih. Kamu harus tetap cantik, tetap sehat, karena leluhurku tidak suka makan dari inang yang lemah. Aku akan membunuh diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuhku lagi, ancam Rina dengan sisa keberaniannya. Pramono tertawa. Sebuah tawa kering yang tidak mengandung sedikit pun kegembiraan. Suara tawanya hampir mirip dengan tawa kakek bungkuk yang sering ia dengar. Kamu tidak akan bisa, Rina. Pak Narto sudah mengikat jiwamu dengan rumah ini. Kamu tidak akan bisa mati sebelum tugasmu selesai. Dan tugasmu baru saja dimulai. Pramono kemudian berdiri dan mengambil cawan berisi cairan hitam itu. Ia memaksa Rina untuk meminumnya. Rina mencoba menutup mulutnya rapat-rapat, namun sebuah kekuatan gaib memaksa rahangnya untuk terbuka. Cairan itu terasa amis, pahit, dan panas seperti bara api saat mengalir di tenggorokannya. Seketika itu juga, kesadaran Rina mulai memudar. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Selamat istirahat, inangku, bisik Pramono tepat di telinga Rina sebelum ia meniup lampu minyak hingga padam. Dalam kegelapan total, Rina kembali mendengar suara bisikan dari hutan jati. Kali ini, ribuan suara itu memanggil namanya dengan nada lapar yang mengerikan. Di pojok kamar, mata keruh sang kakek bungkuk nampak bersinar redup, mengawasi setiap inci tubuh Rina dengan penuh nafsu. Puncak konflik ini telah meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh.
sebuah kenyataan pahit bahwa cinta yang ia percayai hanyalah sebuah umpan yang digunakan oleh seorang pemburu untuk menangkap mangsanya. Hening kembali menguasai rumah kolonial itu. Namun hening kali ini terasa sangat berat dan penuh dengan dendam yang tertahan. Di luar sana, angin malam Wonogiri membawa aroma darah hitam ke seluruh pelosok hutan, mengabarkan bahwa perjamuan besar telah berhasil dilaksanakan dan sang inang telah siap untuk siklus penderitaan berikutnya. Cahaya rembulan yang pucat menyelinap masuk melalui celah-celah ventilasi tinggi di kamar kolonial itu, menciptakan garis-garis putih yang nampak seperti jeruji besi di atas tubuh Rina. Suasana di dalam ruangan terasa begitu sunyi, namun kesunyian itu tidak membawa ketenangan. Ada suara desis halus yang terus-menerus terdengar dari balik dinding, seperti ribuan ulat yang sedang menggerogoti kayu jati tua. Rina terbangun dalam keadaan tubuh yang lumpuh total. Ia bisa melihat, ia bisa mendengar, namun otot-ototnya seolah telah berubah menjadi batu yang dingin. Di sudut kamar, Pak Narto duduk bersila di atas lantai semen yang lembab. Ia tidak lagi memegang tas obat-obatan atau dupa pembersih. Di depannya kini terdapat sebuah nampan kuningan berisi gumpalan daging hitam yang masih mengeluarkan asap tipis, dan sebuah cermin perunggu kuno yang permukaannya nampak buram. Pak Narto menatap Rina dengan pandangan yang kosong, sebuah tatapan yang tidak memiliki sisa kemanusiaan di dalamnya. "Jangan mencoba untuk berontak, Cah Ayu." Suara Pak Narto terdengar parau dan berat, bergema di ruangan yang hampa. "Tenaga yang kamu buang hanya akan membuat proses pemulihan rahimmu menjadi lebih lama, dan kita tidak punya banyak waktu." Rina mencoba menggerakkan bibirnya, namun hanya sebuah erangan kecil yang keluar. Air mata mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal yang sudah berbau apak. Ia menatap Pak Narto dengan sorot mata yang penuh dengan pertanyaan dan keputusasaan. Pak Narto terkekeh pelan, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan kertas amplas pada tulang kering. "Kamu pasti bertanya-tanya, siapa aku sebenarnya? Apakah aku dukun yang gagal menyembuhkanmu? Tidak, Rina. Aku adalah penjaga pintu. Aku adalah orang yang memastikan bahwa perjanjian darah keluarga Sastro dengan Eyang Buyut di bawah pohon jati itu tetap tegak berdiri. Aku sudah melakukan tugas ini sejak rambutku masih hitam, sejak ayah Pramono masih merangkak di lantai ini." Pak Narto bangkit berdiri dengan gerakan yang sangat kaku. Sendi-sendinya berbunyi keras saat ia melangkah mendekati ranjang Rina. Ia mengulurkan tangannya yang keriput. Jemari yang ujungnya berwarna hitam pekat itu mengelus kening Rina dengan sentuhan yang sedingin mayat. "Pramono itu lemah," lanjut Pak Narto sambil menatap tajam ke arah jendela yang tertutup. "Dia sempat ingin berhenti. Dia sempat ingin hidup normal bersamamu di kota besar itu. Tapi dia lupa bahwa darah yang mengalir di tubuhnya bukan miliknya sendiri. Darah itu adalah pinjaman dari sang leluhur. Dan pinjaman itu harus dibayar dengan bunga yang sangat tinggi. Kenapa aku?" Rintih Rina akhirnya, suaranya sangat lemah hingga nyaris hilang ditelan suara angin malam. "Karena rahimmu adalah tanah yang subur, Rina," jawab Pak Narto sambil mengambil sedikit cairan hitam dari nampannya dan mengoleskannya ke bibir Rina. "Tidak semua perempuan bisa menghasilkan sari pati yang begitu pekat. Kamu adalah persembahan terbaik yang pernah aku temukan dalam 30 tahun terakhir. Eyang sangat menyukaimu. Dia tidak ingin kamu pergi. Dia ingin kamu terus berada di sini, menjadi bejana yang selalu penuh untuknya." Rina merasakan kengerian yang luar biasa menjalar ke seluruh sarafnya. Ia membayangkan masa depannya. Dikurung di rumah ini, dibuat hamil berkali-kali hanya untuk melihat anaknya berubah menjadi cairan hitam busuk di tengah malam. Ia ingin mati. Ia lebih baik mati sekarang daripada harus menjalani takdir yang begitu menjijikkan. Seolah bisa membaca pikiran Rina,
Pak Narto mendekatkan wajahnya ke telinga Rina. Nafasnya berbau kemenyan yang sangat tajam dan busuk. "Jangan berpikir untuk mati, Cah Ayu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Perjanjian ini mengikat jiwamu selama tubuhmu masih mampu memproduksi kehidupan. Aku akan merawatmu. Aku akan memberimu jamu-jamu paling kuat agar rahimmu kembali mengembang dalam waktu singkat. Kamu akan tetap sehat, tetap cantik. Namun kamu akan menjadi milik rumah ini selamanya." Pak Narto kemudian mengambil cermin perunggu itu dan mengarahkannya ke depan wajah Rina. Di dalam cermin yang buram itu, Rina tidak melihat bayangannya sendiri yang pucat. Ia melihat sosok kakek bungkuk bermata keruh itu berdiri tepat di belakang kepalanya. Tangannya yang panjang dan kurus nampak sedang mengelus perut Rina dengan penuh nafsu. "Lihatlah," bisik Pak Narto. "Eyang sudah tidak sabar untuk perjamuan berikutnya. Dia akan menjagamu dari gangguan luar, tapi dia juga yang akan menghisapmu dari dalam. Kamu adalah jantung dari rumah kolonial ini sekarang." Tiba-tiba, suara ketukan dari bawah lantai kembali terdengar. Kali ini suaranya lebih lembut, menyerupai suara detak jantung bayi yang sedang tidur dengan tenang. Namun bagi Rina, suara itu adalah lonceng kematian bagi kewarasannya. Ia menyadari bahwa Pak Narto bukan sekadar kaki tangan Pramono. Pak Narto adalah otak di balik semua ini, sang arsitek penderitaan yang telah mengatur setiap detil kehidupannya sejak ia pertama kali bertemu dengan Pramono. Pramono mengira dia yang memegang kendali. Pak Narto tertawa lagi, tawa yang penuh dengan penghinaan, padahal dia hanyalah pion kecil. "Jika dia berkhianat, aku akan mengambil nyawanya dan menggantinya dengan laki-laki lain untuk membuahimu. Perjanjian ini tidak boleh berhenti hanya karena satu nyawa manusia yang fana. Darah hitam harus terus mengalir." Rina menutup matanya rapat-rapat, mencoba mematikan seluruh inderanya. Namun, suara bisikan dari hutan jati di luar sana menembus dinding-dinding tebal rumah itu, masuk ke dalam otaknya dan bergema tanpa henti. "Inang, Inang, makananku." Suara itu bukan lagi berasal dari luar, melainkan seolah-olah berasal dari dalam darahnya sendiri yang kini telah tercemar oleh getih irang. Pak Narto mulai mengambil sehelai kain putih panjang dan mulai membungkus kaki Rina, seolah-olah ia sedang mempersiapkan sebuah jenazah untuk dikuburkan. Namun, Rina masih bernapas, ia masih hidup. Ia sedang dikubur hidup-hidup dalam sebuah kontrak gaib yang tidak pernah ia tanda tangani. "Tidurlah, Cah Ayu," ucap Pak Narto sambil meniupkan kepul asap kemenyan ke wajah Rina. "Besok pagi, Pramono akan membawakanmu sarapan yang enak. Makanlah yang banyak, kita butuh tubuhmu segera berisi kembali. Leluhur tidak suka menunggu terlalu lama." Kegelapan total mulai menelan kesadaran Rina. Dalam tidurnya yang terpaksa, ia bermimpi berada di sebuah ruangan tanpa pintu dan jendela, di mana ribuan janin yang terbuat dari cairan hitam menangis memanggil namanya. Dan di tengah ruangan itu, Pak Narto berdiri dengan tongkat kayunya, mengawasi setiap tetes darah yang jatuh ke lantai, memastikan bahwa tidak ada satu tetes pun yang terbuang sia-sia dari perjamuan abadi sang leluhur. Kehampaan yang sangat dalam kini menetap di hati Rina. Ia bukan lagi seorang istri, bukan lagi seorang calon ibu. Ia hanyalah sebuah ladang yang akan terus dibajak dan dipanen hingga habis harinya, di bawah pengawasan ketat sang penjaga perjanjian yang tidak mengenal rasa ampun. Di pinggiran Wonogiri, di bawah naungan pohon jati yang membisu, sebuah siklus horor baru saja dikunci rapat-rapat oleh tangan-tangan tua Pak Narto. Hujan turun rintik-rintik di atas atap seng rumah kolonial itu, menciptakan suara ketukan yang monoton dan membosankan. Suara itu seolah-olah sedang menghitung setiap detik sisa kewarasan Rina yang kian menipis. Di dalam kamar yang kini terasa seperti sel penjara, Rina duduk mematung di sudut ranjang. Matanya yang dulu berbinar penuh harapan kini kering dan cekung, menatap kosong ke arah ubin yang pernah dibongkar paksa. Ubin itu telah dipasang kembali dengan rapi, namun Rina tahu bahwa di bawah semen yang keras itu, jantung tikus dalam kendil masih berdenyut, menanti saripati nyawa berikutnya.
Pintu kamar berderi terbuka. Pramono masuk membawa nampan berisi semangkuk bubur hangat dan segelas jamu kental berwarna hijau gelap yang baunya sangat menyengat. Tidak ada lagi senyum manis atau kecupan di kening yang dulu selalu ia berikan. Wajah Pramono kini kaku seperti topeng kayu. Matanya hanya memandang Rina sebagai sebuah aset berharga yang harus dijaga agar tidak rusak. Ia meletakkan nampan itu di atas meja kecil dengan gerakan yang sangat mekanis. "Makanlah Rina, tubuhmu harus segera pulih. Pak Narto bilang minggu depan adalah waktu yang tepat untuk kita mencoba lagi," ujar Pramono dengan nada bicara yang datar, sedingin es yang membeku di dasar sumur tua. Rina tidak menjawab, lidahnya terasa keluh, seolah-olah kata-kata telah mati di dalam tenggorokannya. Ia hanya menatap suaminya dengan sorot mata penuh kebencian yang mendalam. Namun Pramono sama sekali tidak peduli dengan kebencian itu. Ia justru mendekat, mencengkram rahang Rina dengan jari-jarinya yang kuat agar istrinya itu menoleh ke arahnya. "Jangan menatapku seperti itu. Aku melakukan ini demi kita. Lihatlah pesan singkat dari keluargaku di Solo tadi pagi. Bisnis pabrik tekstil kita kembali berjaya. Saham keluarga naik drastis. Semua itu karena pengorbanan kecil yang kamu berikan semalam. Kamu seharusnya merasa terhormat bisa menyelamatkan martabat keluarga besar Sastro," bisik Pramono tepat di depan wajah Rina. "Pengorbanan kecil?" Rina akhirnya bersuara, meskipun hanya berupa bisikan yang sangat parau. "Kamu menyebut kematian anakmu sendiri sebagai pengorbanan kecil, Pramono?" Pramono melepaskan cengkramannya dan berdiri tegak, merapikan kemejanya yang mahal. "Dia bukan anak, Rina. Dia adalah alat tukar, dan kamu adalah ladangnya. Selama aku masih menjadi suamimu, dan selama Pak Narto masih menjaga rumah ini, kamu tidak akan pernah bisa pergi. Jangan pernah berpikir untuk lari ke hutan jati itu. Pohon-pohon itu memiliki mata, dan akar-akarnya akan menyeretmu kembali ke sini sebelum kamu sempat mencapai jalan raya." Pramono melangkah keluar dan mengunci pintu dari luar. Suara kunci yang berputar itu terdengar seperti vonis mati bagi kebebasan Rina. Ia kini benar-benar terisolasi. Di luar jendela, kegelapan malam mulai menelan hutan jati. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon hingga menimbulkan suara gesekan yang menyerupai suara tangisan ribuan bayi. Rina menutup telinganya dengan bantal, namun suara itu seolah-olah merambat masuk melalui pori-pori kulitnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat dan terseret terdengar di koridor luar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar Rina. Rina menahan nafas, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu siapa yang berdiri di sana. Lewat celah bawah pintu, ia melihat bayangan kaki yang kurus dan bungkuk. Bau tanah kuburan yang lembab mulai merembes masuk ke dalam kamar, mengalahkan wangi melati yang sengaja diletakkan Pramono di sudut ruangan. Sesosok wajah bermata keruh nampak mengintip dari balik kaca jendela yang tinggi. Sang kakek bungkuk tidak lagi bersembunyi di pekarangan. Ia menempelkan wajahnya yang keriput ke kaca, menatap Rina dengan lidah hitam yang menjilat-jilat bibirnya yang pecah. Sosok itu seolah-olah sedang memeriksa kondisi makanannya untuk bulan depan. Rina memejamkan mata rapat-rapat, namun di dalam kegelapan matanya, ia justru melihat gambaran yang lebih mengerikan. Rahimnya sendiri yang berwarna hitam dipenuhi dengan aliran darah pekat yang bergerak seperti ulat-ulat lapar. Malam demi malam berlalu dalam pola yang sama. Rina diberikan makan secara teratur, dipaksa meminum jamu-jamu aneh dari Pak Narto, dan diawasi ketat oleh Pramono. Setiap kali rembulan mencapai puncaknya, Pramono akan datang kepadanya bukan sebagai suami yang penuh kasih, melainkan sebagai algojo yang sedang menjalankan tugas ritualnya. Dan setiap kali Rina hamil, ia akan merasakan kebahagiaan yang semu selama beberapa minggu, sebelum akhirnya rasa sakit yang luar biasa menghantam rahimnya di tengah malam. Darah hitam akan kembali mengalir, bau bangkai akan kembali memenuhi kamar, dan Pak Narto akan kembali datang dengan kendilnya, tersenyum puas sambil mengumpulkan saripati nyawa yang telah membusuk di dalam tubuh Rina. Siklus itu berulang secara terus-menerus, seolah-olah waktu telah berhenti di rumah kolonial Wonogiri ini. Rina menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari ekosistem pesugihan keluarga Sastro.
Ia adalah mesin yang menghasilkan kekayaan, dan harganya adalah penderitaan abadi yang tidak mengenal ujung. Suatu malam saat hujan badai mengamuk di luar, Rina berdiri di depan cermin besar di dalam kamar. Ia melihat pantulan dirinya yang sudah tidak lagi ia kenali. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, kulitnya nampak transparan hingga urat-urat kebiruan terlihat jelas di seluruh tubuhnya. Namun saat ia menatap ke arah perutnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan seluruh sisa akal sehatnya. Di bawah kulit perutnya, nampak bayangan wajah kecil yang sedang menangis, namun matanya berwarna hitam pekat, persis seperti mata sang kakek bungkuk di luar sana. "Tolong, bunuh aku!" rintih Rina ke arah cermin. Namun, bayangan Pak Narto muncul di belakangnya dalam pantulan cermin itu. Pak Narto memegang bahu Rina dan berbisik dengan suara yang sangat lembut, namun mematikan. "Kematian adalah kemewahan yang tidak sanggup dibeli oleh keluargamu, Rina. Kamu adalah abadi dalam siklus ini. Jadilah inang yang patuh, maka kamu akan melihat bagaimana harta duniawi ini akan terus mengalir melalui darah hitammu." Rina jatuh terduduk di lantai, tertawa histeris hingga suaranya serak. Tawanya menyatu dengan suara guntur yang menggelegar di langit Wonogiri. Di bawah lantai, jantung dalam kendil itu berdenyut semakin kencang, seolah-olah ia sedang menari merayakan keputusasaan sang inang yang kini telah hancur sepenuhnya. Cerita berakhir di sana, di sebuah rumah megah yang dibangun dari air mata dan darah hitam. Pramono duduk di ruang tamu sambil menghitung tumpukan uang emasnya. Sementara di kamar atas, Rina meringkuk dalam kegelapan, menunggu janin berikutnya tumbuh untuk kemudian dihancurkan kembali. Kekayaan keluarga Sastro tetap utuh, abadi, dan megah, berdiri tegak di atas rahim seorang wanita yang telah berubah menjadi kuburan berjalan. Hutan jati di sekeliling rumah itu tetap membisu, menjaga rahasia berdarah yang akan terus berlanjut hingga 7 turunan, selama getih ireng masih mengalir di urat nadi mereka.